Oke, kita lanjutkan untuk analisis yang selanjutnya, yaitu pada perubahan nilai kanan pada fungsi kendala. Jadi yang dirubah adalah nilai kanannya. Mana yang ini ya? Nilai kanan itu yang bagian ini 8 dan 4. Jadi kita akan merubah ya, seberapa besar perubahan itu bisa terjadi. Jadi nanti kita akan membuat rentangnya. Bagaimana caranya? Oke, langsung saja. Jadi masih dengan soal yang sama ya. Jadi masih berkaitan dengan soal sebelumnya. Diketahui bentuk primal, jadi ada bentuk primal maksimum Z sama dengan X1 ditambah 2X2 dengan kendala X1 ditambah 3X2 lebih kecil sama dengan 8. Kemudian X1 ditambah X2 lebih kecil sama dengan 4, X1, X2 lebih besar sama dengan 0. Jadi di sini yang akan kita lakukan perubahannya adalah nilai kanan pada fungsi kendala. Jadi 8 dan 4 itu nilai kanannya ya. Nah, yang akan kita coba rubah itu adalah pada fungsi yang pertama. Ya, jadi fungsi yang pertama yaitu nilai kanan pada fungsi kendala yang pertama yaitu 8. Nah, bagaimana caranya? Jadi caranya masih menggunakan matriks starting solution ya. Jadi setengah, min 3/2. Oke, ini didapat dari matriks starting solution ya, pembelajaran yang sebelumnya. Kemudian dikali dengan B1 dan 4. B1 ini ialah yang tadi 8 yang akan kita rubah nilai kendalanya. Jadi kita rubah, kita misalkan dia BI kali 4. Nah, kemudian setelah itu lakukan ya perkalian matriks seperti biasa. Jadi ini setengah ya, kenapa dapat ini? Ya, itu diperoleh dari setengah dikali BI. Makanya setengah BI ya. Kemudian setengah ditambah dengan min setengah dikali 4. Min setengah dikali 4 berarti hasilnya adalah minus 2. Jadi setengah BI min 2 lebih besar sama dengan 0. Nah, ini ada kesalahan ya di diktat. Jadi ini cara mengoperasikannya. Oke. Jadi ini setengah B1 dikurang 2 lebih besar sama dengan 0. Ya, jadi ini kita mencari B1-nya. Jadi setengah B1 lebih besar sama dengan 2 ya. Maka untuk mencari B1 lebih besar sama dengan 2 dibagi dengan setengah, ya kan? Sehingga diperoleh B1 lebih besar 2 dikali dengan 2/1. Sehingga dapatlah B1 lebih besar sama dengan 4. Jadi bukan 8 ya, tolong diperbaiki, itu 4. Oke, kemudian yang baris yang kedua lakukan juga, jadi min setengah dikali 4. Ya, jadi min setengah dikali B1, jadinya dapatnya min setengah B1 ditambah dengan 3/2 dikali 4, berarti 3 kali 4 12 dibagi 2 itu 6. Ya, jadi lakukan lagi sama seperti yang tadi. Jadi min setengah BI di sini ya. Min setengah B1 ditambah 6 lebih besar sama dengan 0. Jadi kita cari min setengah B1 lebih besar dari minus 6. Ini min ya. Biar dia jadi plus, kita kali dia dengan minus 1 sehingga dapatlah setengah B1. Lambangnya berubah kan? Menjadi lebih kecil sama dengan 6. Hingga B1 lebih kecil dari 6 dibagi setengah. Sehingga B1 lebih kecil sama dengan 6 dikali dengan 2/1. Dapatlah B1 lebih kecil sama dengan 12. Oke, 12 di sini. Nah, makanya ini dapat 12 ya dari situ. Nah, ketika kita lihat ternyata rentangnya tadi dari 4 kan, bukan 8 ya. Jadi 4 sama 12. Ya, lebih kecil sama dengan 12. Sehingga di sini dapat rentang untuk nilai perubahannya itu bisa dilakukan antara bilangan itu ya, B1 itu berada di antara lebih besar sama dengan 4. Ya, di sini 4 rubah dan lebih kecil sama dengan 12. Oke. Nah, kita cek perubahannya. Sehingga nanti diperoleh seperti ini. Untuk perubahan nilai B1 tadi kan berada di antara ya. Jadi B1 itu berada di antara lebih besar sama dengan 4 dan lebih kecil sama dengan 12. Berarti ini dimulai dari 4 ya.
4, kemudian 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Jadi bisa bermain dengan angka ini. Jadi angka yang bisa kita rubah dari 4 sampai dengan 12. Nah, di sini kalau di contoh sini dirubah menjadi 10. Ya, jadi B1-nya dari 8 tadi diubah menjadi 10. Jadi perubahan ini tidak merubah variabel basisnya, akan tetapi ya solusi yang dimiliki akan berubah. Perubahannya ini masih pakai matrix starting solution. Yang tadinya 8 kita rubah dengan 10. Ingat ya, bermain dengan angka yang sudah kita cari tadi range-nya. Kemudian seperti biasa ini perkalian matriks. Anda kalikan sehingga nanti dapatnya adalah 3 dan 1. Ya. Nah, setelah kalian mendapatkan nilai 3 dan 1, masukkanlah ke dalam fungsi tujuan tadi. Ya, jadi Z sama dengan X1 ditambah 2X2 sama dengan 1 ditambah 2 dikali 3. Jadi satunya X1-nya ya, kemudian X2-nya adalah 3. Sehingga diperolehlah nilainya adalah 7. Ya. Begitulah untuk perubahan nilai kanan pada fungsi kendala. Oke, kita lanjut pada video selanjutnya tentang penambahan variabel baru.